Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa saya dengan saya Hersubun Arif dan Manusia Merdeka Bung Saidido, dan selamat datang di MSD Official. Apa kabar Bang Saidido? Alhamdulillah sehat Mas Heru. Waduh, ini awalnya masih Manusia Merdeka terus ya. Ya, Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, tapi gini, ini pasti jadi concern Anda ya. Saya membaca baru saja Pak Jokowi itu meluncurkan kartu lagi. Kok ternyata masih punya simpanan kartu rupanya Pak Jokowi. Saya pikir kartunya sudah habis. Tapi kartunya yang sekali ini yang diluncurkan oleh Pak Jokowi itu adalah kartu tani digital untuk pupuk bersubsidi di Aceh. Saya saya bingung di soal kartu-kartu. Soal pupuk-pupuk gini pasti Anda paham lah ya. Bagaimana dulu zaman Pak Harto kelihatannya itu urusan yang begini-begini nggak pakai kartu-kartu, tapi beres juga ya urusan pupuk ini ya, Bang Said itu ya. 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 Jadi eh ini semakin hari semakin kita tahu sebenarnya eh apa tindakan rutin daripada presiden kita. Hmm. Kalau mau pemilu, ini maka muncul SMK. Oh ya, mobil listrik SMK. Ya. Nah, Hmm. kalau bikin masalah maka bikin kartu. Hmm. Nah, kartu seakan-akan semua masalah selesai. Ingat, dulu sudah ada kartu BPJS Kesehatan, bikin jam eh, JSN, Ah. Jaminan Kesehatan Nasional. Tidak ada KIS, bedanya. KIS, Kartu Indonesia Sehat. Jaminan Ya. Kesehatan. Hmm. Nah, terus lapangan kerja tidak ada, bikin kartu prakerja. Hmm. Pupuk langka bikin kartu pupuk elektronik. Padahal semua bukan itu masalahnya. Jadi saya katakan kartu kartu Indonesia Sehat masalahnya tuh adalah tentang tidak tertutupinya apa namanya iuran dan menyebabkan rakyat susah tidak bisa bikin SIM kalau tidak bayar BPJS, tunggakan PBS banyak, tapi yang diselesaikan kartunya, bukan masalahnya yang diselesaikan. Kartu prakerja yang masalah itu tidak ada lapangan kerja, bukan masalah apa punya kartu prakerja apa tidak prakerja, masalahnya tidak ada lapangan kerja. Dan sangat aneh, seorang pemerintah ingin memelihara pengangguran. Kartu prakerja kan adalah melis pengangguran. Jadi nah, kartu pupuk ini aneh aja. Saya tuh bekas komut pupuk Altim tahun 2006. Kartu itu sudah ada sejak 2008. Kartu seperti itu. Kartu kartu pupuk itu. Nah, pemerintah lagi bikin masalah kan dengan pengurangan subsidi pupuk. Subsidi pupuk. Nah, dari awalnya lebih dari 30 komoditas yang disubsidi tahun 2022 sampai 2022, lebih dari 30 komoditas yang disubsidi, 9 jenis pupuk yang disubsidi, dikurangi hanya 9 jenis tanaman yang disubsidi, perikanan sudah nggak ada, perkebunan sudah nggak ada, perkebunan tinggal perkebunan apa namanya tebu yang ada, kemudian tinggal sisa 3 jenis pupuk yang disubsidi. Nah, yang menariknya adalah di saat yang sama pemerintah memberikan subsidi untuk mobil listrik dan motor listrik. Nah, terus dibikin kartu, seakan-akan meluncurkan kartu lagi. Jadi saya katakan, eh, Pak Jokowi sering sekali membuat kebijakan untuk tanda kutip mengelabui permasalahan, menutupi permasalahan. Kartu adalah upaya menutupi permasalahan yang sebenarnya terjadi. Nah, Gimik lah ini, istilahnya gimik-gimik saja ya. gimmick, gimmick, gimmick itulah kartu itu adalah gimmick untuk menutupi permasalahan. Itu kira-kira Mas. Gimmick. Nah, dan rakyat sudah tahu bahwa itu hanya gimmick, nggak ada ininya. Nah, apa sih kartu itu? Kartu begini, Mas. Ini saya agak was-was nih. Siapa tahu sebenarnya ada pebisnis kartu di sekitar kekuasaan. Begini, Mas Hercu, berapa biaya yang bikin kartu? Oke. Yang kedua, kalau kartu itu diisi uang dan tersisa, anggaplah satu kartu 10.000 rata-rata, kan nggak mungkin habis.
Kalau pemiliknya 20 juta, pemilik kartu 20 juta, tertanam uang 10.000 saja satu kartu yang tidak bisa cair lagi, kan nggak mungkin lagi beli apapun 10.000 gitu kan. Nah, kalau kali umpamanya 20 juta, ya kan? 20 juta kali 10.000 sama dengan 2 miliar kan. Nah, itu saya takutnya ada pengusaha kartu di sekitar sekitar kekuasaan ini sehingga semua dikartukan gitu loh. Semua dikartukan yang ada uangnya gitu dan harus ada diisi. Nah, saya ingin memberitahu Mas Hersu itu sebenarnya masalah pupuk ini yang pasti dikatakan untuk mengurangi ruang korupsi. Itu kan pasti yang dikatakan bahwa harus maju kepada yang tepat. Begini, saya tuh petani. Kakak saya ada pengecer pupuk. Pengecer pupuk paling bawah. Saya kalau pulang selalu menyaksikan bagaimana rumitnya mereka karena pupuk itu kan disampaikan kepada namanya kelompok tani. Oke, di kelompok tani itu ada semua nama petani dan luas tanahnya yang dapat subsidi. Luas tanah itu ada jatahnya. Oke, dan sekarang itu sudah lengkap di seluruh di Indonesia dan nggak ada perlu lagi diluncur-luncurkan karena itu sudah. Nah, kalau ada yang berlebih 10 kilo saja, umpamanya Mas Hersu ngambil jatah Said Didu 10 kilogram, maka saya akan berantem dengan Mas Hersu karena tercatat di pengecer itu Mas Hersu ngambil lebih, Said Didu kurang. Oke, dan sekarang saya nggak tahu apa lagi yang diluncurkan. Pada saat saya mengambil pupuk, maka saya harus membayar ke BRI atau bank pemerintah, dan setelah bayar baru saya kasih struknya kepada pengecer. Udah Oh, bertahun-tahun jadi jalan. bukan langsung bawa duit ke pengecer, bukan ya? Bukan. Sekarang ke bank. Oh, oke. Nah, ke bank. Nah, jadi sekarang pengecer juga nggak pegang uang lagi. Oke. Itu langsung masuk ke rekeningnya Pak. Jadi saya heran apa yang diluncurkan oleh Jokowi gitu loh. Nah, saya ulangi sekarang agar publik tahu jangan terkelabui dengan peluncuran-peluncuran seperti ini. Mekanisme yang sudah terjadi sekarang adalah bahwa di petani seluruh Indonesia yang punya hak untuk mendapatkan pupuk itu sudah ada namanya, ditetapkan oleh bupati dan tentunya dari mulai desa sampai camat, tercatat di kelompok tani berapa jumlahnya dia yang dapatkan, jenis pupuk apa. Kemudian pada saat dia membeli harus sesuai dengan jatah yang ada di situ, dan dia harus membayar dulu ke BRI, ke bank, struknya baru dikasih oleh pengecer. Itu yang terjadi dan hampir semua pengecer sekarang sudah punya apa namanya mesin ATM. Semua punya sampai ke kampung-kampung. Nah, terus apa yang diluncurkan? Gitu loh. Edisi yang mungkin bukan bukan ATM ya, edisi yang kurang gesek itu ya. Ya. Ya bukan yang digesek. Ya, ya. Punya semua itu. Nah, jadi pada saat Anda memasukkan, umpamanya begini, Said Didu nggak punya nama, maka tidak bisa bayar. Itu sampai level di bawah itu ya, Bang ya? Sampai dia di bawah, sampai ke pecer. Jadi umpamanya saya ada jatahnya 250 kilo. Ya. Nah, terus saya mau bayar 300 kilo, nggak bisa. Oke. Jadi Tapi kalau Anda ya. bayar di bawahnya boleh. Hmm. Nah, tapi umpamanya Mas Heru hanya punya uang untuk beli 200 kilo, maka bayar 200 kilo. Anda masih punya jatah 50. Nanti Oh, berikutnya. tetap disimpan ya, tidak dikasihkan ke jatah orang lain. Nggak, Oh. ya. Jadi sekarang nggak tahu saya apa yang diluncurkan Jokowi. Gitu loh. Nah, Ya, ya. jadi kelihatannya Bapak Presiden kita ini kemanapun harus ada yang diluncurkan gitu. Padahal ya sama dengan tiap tahun meluncurkan SMK. Oke, jadi problemnya bukan di masalah kartu atau soal digitalisasi, tapi problemnya adalah suplainya yang memang terbatas itu. Atau gimana, Bang? Tadi itu. Suplainya yang sangat terbatas. Bayangkan Mas Heru, kalau kita petani padi, saya kan petani nih. Saya kan butuh urea, TSP dan ZA. Oke. Urea itu untuk menumbuhkan daun, TSP untuk menumbuhkan batang, ZA itu untuk menumbuhkan buah. Sekarang yang disubsidi hanya urea. Jadi cuma menumbuhkan daun aja yang tumbuh.
hanya menemukan daun. Oke. Nah, untuk menambahkan masyarakat, bagi yang ngerti daun itu ibarat bikin dapur untuk memasak. Mm-mm. Tapi apa yang mau dimasak kalau tidak ada bahan-bahan yang mau dimasak, yaitu TSP, tidak ada batangnya untuk menahan itu. Mm-mm. Maka jangan heran nanti padi bahkan tumbang karena batangnya nggak kuat karena tidak TSP. Oke, dikasih urea, dikasih TSP, maka dia gemuk, kuat batangnya, nggak ada buahnya Mm-mm. karena nggak ada pupuk ZA gitu loh. Nah, ini kan saya nggak tahu ngambil keputusannya kenapa gitu. Nah, Mm. itulah nanti kaitannya kenapa harga pangan naik. Itu Hmm, nanti oke. kaitannya tuh. Nah, Nanti jadi kita ngomongin soal beras ya. Nanti kita omongin juga ini ya nah, soal beras ya. Oke. Hmm. saya katakan eh, korupsi untuk pupuk subsidi sangat sulit terjadi sekarang. Sangat sulit terjadi karena sistemnya sudah seperti itu. Kecuali Said Didu memang mau jual pupuknya, jatah saya, itu kan salahnya dia gitu loh. Karena hanya boleh, nah itu di audit BPK. Nah, saya bayangkan kakak saya itu pengecer pupuk, kurang 1 kuintal aja itu pengecer harus ganti, gitu loh. Pengecer harus ganti itu pekerjaan yang paling ribet sekarang tuh. Nah, itu yang saya heran gitu Mas Heru, kondisinya. Jadi saya menyatakan berhentilah bikin gimmick-gimmick yang kita paham bahwa itu adalah gimmick. Dan kami akan membuka gimmick-gimmick yang Anda buat untuk mengelabui rakyat. Sekarang yang lebih serius ya persoalannya Bang Saididu. Apa ya pertimbangan pemerintah kemudian mengurangi berbagai subsidi-subsidi yang berkaitan untuk para petani ini ya? Apakah memang pemikiran pemerintah supaya lebih mandiri karena kalau subsidi terus itu nanti dianggap memanjakan gitu atau apa sebenarnya? Eh, saya melihat begini, Mas Hersu, adalah karena rakyat tidak terlalu apa namanya terlalu baik, pasti tidak akan protes juga kok. Makanya coba lihat Mas Hersu, di tengah memotong subsidi untuk rakyat miskin, dimunculkan ide untuk memberikan subsidi listrik. Yang tahun lalu adalah memberikan subsidi kepada mobil biasa kan, tahun lalu kan, pada saat pandemi, ya kan. Nah, sepertinya memang pemerintah lebih takut kepada orang kaya, pengusaha daripada orang miskin. Orang miskin ini terlalu baik dan sepertinya dia sudah punya cara. Nah, caranya saya tahu persis yang digunakan itu adalah eh, apa namanya jaminan sosial itu. Nah, saya harus paham jaminan sosial Anda terima itu adalah mengorbankan subsidi pupuk, subsidi listrik, subsidi BBM. Nah, dan Anda mengorbankan semua karena Anda juga yang membayar itu. Apa namanya yang Anda terima. Nah jadi saya lihat apa namanya sepertinya kebijakan pemerintah ini adalah kebijakan untuk apa namanya membuat gimmick untuk melalui ini dan untuk menyiapkan apa namanya kebijakan tutup mulut gitu kan. Ya. Dan Anda juga tadi melihat ini pasti ada urusannya dengan pemilu gitu ya. Padahal kan sebenarnya Pak Jokowi udah nggak punya kepentingan lagi dengan pemilu kan harusnya gitu ya. Uh, Kalau kita dengarkan saya takutnya siapa tahu ini lagi program untuk apa namanya gini sekarang. Ini kan beliau sekarang setelah mendapat tekanan di atas, dia turun ke bawah. Aha. Menemui kepala desa untuk bargaining. Kau 9, aku 3, kan kira-kira begitu. Dan pada Akan, petani, ini petani juga supaya mendukung lah gitu ya, dengan diberi kartu. ya, akan Tapi, susah. Ya, jadi, nah, jadi saya lihat ini. Nah, sekarang muncul lagi kan acara lempar-lempar gitu dari mobil, ya kan? oh, Muncul lagi lempar-lempar. Nah, kita lempar tunggu hadiah ya, lagi. maksudnya lempar kaos, lempar macam-macam Ya, ya. ya. Jadi kita tunggu lagi kapan mudah-mudahan nggak ada gempa, Nah, kapan berfoto sendirian di gempa. Kan itu kan nah, udah ada gempa di Papua Bang, ya, ada tapi memang skalanya kecil gitu, tapi tetap saja itu merupakan bencana buat saudara-saudara kita ya. Oke. jadi saya bilang
episode yang selalu kita saksikan itu adalah satu episode mobil SMK, kedua episode lempar-lempar, ketiga episode foto sendirian, yang keempat adalah episode kartu-kartu, kartu macam-macam. Nah, itu saya pikir episode-episode yang sudah kita hatam melihatnya. Ya, oke. Gitu. Baik, terima kasih Bang Said. Sampai ketemu lagi ya kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.